Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di perkuliahan ya, perkuliahan online untuk mata kuliah e-bisnis dan e-commerce ya. Jadi untuk kesempatan ini adalah di minggu ke-9 ya, karena sempat tertunda Sabtu, Kamis, Jumat kemarin juga libur ya. Jadi ini baru bisa dilaksanakan untuk chapter 9 atau ini di minggu ke-9 gitu. Nah, sebelumnya Anda sudah saya kasih soal untuk UTS ya, ujian tengah semester. Moga-moga sudah dikumpulkan semua di Google Classroom gitu ya. Baik, untuk kesempatan kali ini materi e-bisnis gitu ya. Oke, B2B ini ya, B2B atau business to business yang dilakukan lewat media internet atau jaringan ya. Oke, nanti bahasanya ini ada 5, yaitu definisi dari business to business, terus kemudian konsep ya, konsep B2B, kemudian karakteristik B2B dan B2B exchange ya, di pasarnya bagaimana, kemudian klasifikasi dari B2B exchange. Nah, itu nanti yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini gitu. Baik, ini untuk definisinya. Jadi sistem ya, jadi sistem komunikasi antar bisnis ya. Ini bisa perusahaan dengan perusahaan ya, atau pelaku bisnis yang bertransaksi secara elektronik antar perusahaan dilakukan secara rutin ya. Rutin ini mungkin dari pemasok dan produsen gitu ya, pemasok barang-barang bakunya ya. Katakanlah kalau garment itu ada pemasok kain gitu ya. Nah, ini kan secara rutin ya, pasti membutuhkan terus gitu ya. Ya, ini sebenarnya untuk kapasitas produk yang besar ya, katakanlah garment, katakanlah mobil, nanti suplai baja dan lain-lain gitu. Yaitu definisi dari B2B gitu ya. Baik, selanjutnya konsepnya ya, konsep B2B. Jadi transaksi bisnis ini yang dijalankan melalui internet ya, bisa melalui internet ya, atau extranet ya, atau intranet atau jaringan internal perusahaan ya. Katakanlah nanti kalau extranet ini kan di luar ya, jaringan yang dibuat khusus untuk perusahaan itu ya, atau pakai internal ya, atau jaringan internet perusahaan. Katakanlah perusahaan yang sudah cukup besar ini membangun jaringannya lewat jaringan sendiri, baik melalui wireless maupun kabel gitu ya. Nah, ini dikenal dengan e-B2B atau electronic B2B. Oke. Terus kemudian karakteristik ya, karakteristik dari B2B ini perdagangan partner ya, atau trading partner. Ini meliputi pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka, dan karena sudah mengenal maka pertukaran itu dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Jadi sebelumnya misalkan ada perusahaan ya, sebenarnya mereka sudah kenal ya, baik itu perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Katakanlah di di daerah Arab dengan Indonesia gitu, sudah saling kenal ya, dalam bentuk misalkan ekspor impor ya, minyak ataupun komoditas dari Indonesia gitu. Dan ini terus dibuatkan sistemnya gitu ya, maka itu hanya terjadi antara mereka saja. Nah, dan itu pertukaran data dilakukan secara berulang ya, entah itu bulanan, sebulan sekali atau 5 kali gitu ya, secara berulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati. Nah, ini karakternya seperti itu ya.
Oke, karakteristik yang lain ya. Jadi salah satu pelaku tidak perlu menunggu partner mereka untuk mengirimkan data ya, bisa saja datanya itu sudah otomatis ya, kayak otomatis, sudah otomatis order gitu ya, ordernya sudah sistemnya bisa ngirim sendiri ataupun nanti sudah memang sudah ada penjadwalan gitu ya. Nah, jadi oke. Jadi untuk berikutnya adalah model yang umum digunakan adalah peer to peer. Model yang digunakan adalah peer to peer, di mana processing intelijen dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis gitu ya, kayak orang per orang gitu ya. Oke, berikutnya untuk modelnya ya. Nah, untuk modelnya sekarang modelnya ini contoh ya, di situ ada penjualan produk jasa antar perusahaan atau antar badan bisnis atau badan usaha gitu ya. Nah, ini korporasi, misalkan ada korporasi terus dengan suppliernya bisa juga ya, korporasi perusahaan dengan suppliernya juga bisa terjadi B2B ya, atau korporasi dengan distributor resmi gitu ya, ini juga bisnis to bisnis ya, atau ini distributor dan retailer ya. Ini katakanlah ini korporasi pabrikan Honda gitu ya, nah ini distributor ya, distributor Honda gitu ya, yang mungkin ada apa itu di setiap kota gitu ya, setiap kota ini ada gitu ya. Terus kemudian bisa juga customer yang besar ya, ini bukan bukan ini ya yang kecil gitu ya. Jadi ini korporasi model B2B nya bisa juga pada B2C ya. Oke, ini customer yang agak besar sedikit lah atau ya. Oke, ini korporasi distributor juga bisa nih di sini ya, dilakukan B2C gitu ya. Itu untuk modelnya ya. Oke, berikutnya nah, ini B2C exchange ya. Jadi sorry, B2B ya, ini B2B exchange. Jadi gagasan besar dari B2B exchange adalah membuat dan untuk mempermudah suatu perusahaan untuk menemukan barang-barang yang mereka perlukan ya, atau nanti bertransaksi secara lengkap dan untuk menyimpan menyimpan uang ya, sampai dengan menyimpan barang-barangnya ya. Oke, ini sekali lagi ini B2B ya. Oke, ini B2B. Oke, jadi ini skala besar ya, pasarnya pasar exchange besar ini. Gagasannya kan itu ya, jadi antar perusahaan besar itu melakukan transaksi jual beli ataupun penyimpanan ya. Oke, terus berikutnya klasifikasi B2B exchange ya. Nah, ini exchange ya, semantic sourcing ya. Jadi pembelian dilaksanakan dalam jangka panjang ya, di hubungan antar supplier dengan pembeli, itu bisa juga seperti. Terus kemudian spot sourcing, ini pembelian tidak direncanakan dibuat seperti kebutuhan ya. Oke, jadi pembelian untuk jangka panjang dan yang tidak direncanakan atau kebutuhan mendadak gitu. Nah, ini klasifikasi dari B2B exchange ya. Oke, terus vertical exchange, ini suatu pertukaran yang anggotanya adalah di dalam satu orang atau industri segmen ya. Nah, ini hanya bagian-bagian tertentu, segmen tertentu ya. Oke. Yang dipertukarkan adalah ini anggotanya ya. Dikatakanlah perusahaan itu membutuhkan orang-orang atau outsourcing ya, jadi outsourcing gitu ya.
Terus kemudian horizontal exchange ini pertukaran mengenai material, ya, menangani material atau menukar tambah beberapa industri yang berbeda, gitu ya. Jadi karakteristiknya di sini ada semantic sourcing, sponsoring, kemudian vertical exchange, horizontal exchange, ya. Oke, nah itu untuk bahan hari ini. Jadi ini untuk pengenalan mengenai B2B gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian gitu ya. Dan Anda bisa mendownload bahan-bahan kuliah yang telah saya sediakan di pertemuan pertama. Tuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.